Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, meniksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ini menggambarkan tentang pekerjaan yang besar yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Pekerjaan itu untuk keselamatan, untuk kesembuhan, untuk pengampunan setiap orang. Lalu berita tentang karya salib itu diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan banyak orang yang mendengar, dan berita itu sama dengan mengundang banyak orang supaya datang kepada Yesus untuk diselamatkan, untuk diampuni dosanya, untuk disembuhkan dan dibebaskan hidupnya. Namun faktanya, dari sekian banyak orang yang mendengar tentang kabar baik, banyak yang menolak, tetapi ada juga yang menerimanya. Kemudian orang-orang yang merasa dirinya pintar, orang-orang yang merasa dirinya hebat, dia menolak kabar baik itu. Dan kabar baik itu diberitakan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sederhana. Dan mereka mau menerimanya.
Dan ketika mereka mau menerimanya, maka mereka diundang dan diizinkan masuk di dalam perjamuan kawin untuk menikmati sajian yang sudah disediakan, yang mewah, yang luar biasa. Tetapi ada satu orang yang diundang ke situ tidak mengenakan pakaian pesta. Lalu Yesus bertanya, "Kenapa kamu tidak pakai pakaian pesta?" Dia diam saja, lalu Yesus memerintahkannya, "Buang orang ini, lemparkan ke tempat yang gelap supaya dia di sana menderita." Sebab banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Banyak orang yang terpanggil untuk datang kepada Yesus. Banyak orang dipanggil melalui Injil, melalui kabar baik. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus, banyak orang menjadi Kristen. Namun, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kekristenan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi ada perjuangan selanjutnya, yaitu mengenakan pakaian pesta. Tidak semua orang yang datang di situ mengenakan pakaian pesta. Pakaian berbicara, di dalam Alkitab berbicara tentang kebenaran, kehidupan yang benar, kehidupan yang bertobat sungguh-sungguh. Sekalipun percaya Yesus, tapi kalau tidak bertobat, sekalipun orang Kristen, kalau tidak hidup dalam kebenaran, ternyata itu ditolak dari perjamuan kudus, anak domba Allah, dari perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara, ternyata tidak cukup untuk menjadi sekedar percaya, tidak cukup untuk sekedar menjadi orang Kristen. Tetapi lebih dari itu yang Tuhan kehendaki, supaya setiap kita hidup di dalam kebenaran. Dimulai dari hati yang bersih, dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita hidup sama seperti Kristus hidup. Jadikanlah Yesus menjadi teladan hidup kita. Lihat bagaimana firman berkata, lihat bagaimana Yesus mengajarkan, dan pelajarilah itu dan hidupilah itu. Maka kita akan hidup sama seperti Kristus. Dan ketika tiba saatnya perjamuan anak domba, maka kita akan dilayakkan masuk di dalamnya karena kita sudah memakai pakaian pesta. Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya.